Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Windy Septiari Dewi. Bisa dipanggil dengan Kak Windy. Saya adalah salah satu mahasiswa PLP dari Universitas Jambi. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih, saya ditemenin sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindur Azizah, bisa dipanggil Kak Cindi. Saya juga merupakan mahasiswa PLP dari Universitas Jambi. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Nah, kali ini adalah materi yang berbeda. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, teman-teman semua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, kita akan mendeskripsikan tujuan kebijakan moneter. Dan yang ketiga, kita akan mendeskripsikan instrumen kebijakan moneter. Nah, untuk yang keempat, kita akan menjelaskan pengertian dari kebijakan fiskal. Yang kelima, kita akan mendeskripsikan tujuan dan instrumen dari kebijakan fiskal. Dan yang keenam, kita akan menyajikan analisis dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, teman-teman, itulah tujuan-tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, pastinya kita bingung apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk memahami apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan! Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Kak Windy. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, yang pertama yaitu kebijakan moneter. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Ya, benar sekali. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas perekonomian. Apa sih tujuan dari kebijakan moneter itu? Tujuan yang mendasari kebijakan ini ialah pengangguran atau manajemen inflasi dan memelihara nilai tukar. Yang pertama ada pengangguran. Kebijakan moneter bisa memberi pengaruh terhadap tingkat pengangguran pada suatu negara. Yang kedua, inflasi. Kebijakan moneter bisa menurunkan tingkat inflasi karena tingkat inflasi yang kecil dianggap baik untuk ekonomi suatu negara. Tetapi, jika inflasi sudah terlalu tinggi, maka kebijakan moneter sangat diharapkan bisa mengatasi permasalahan ini. Dan yang ketiga, ada nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Misalnya, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, maka uang negara menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai jenis kebijakan moneter, yaitu ada dua. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Dan tujuan keseluruhan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi resikonya adalah bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Yang kedua, kebijakan kontraktif. Tujuan dari kebijakan kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Lalu, apa saja sih peran kebijakan moneter itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan utama melakukan kebijakan moneter adalah untuk menciptakan nilai uang yang stabil yang beredar di masyarakat. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan peluang kerja. Dan yang keempat, meningkatkan posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Itulah peran dari kebijakan moneter. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua ada tingkat bunga diskonto. Tingkat bunga diskonto adalah kebijakan bank sentral menaikkan atau
bahwa bank sentral menaikkan suku bunga akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Lalu ada yang ketiga, yaitu cadangan kas minimal. Seperti namanya, cadangan kas minimal adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Keempat, ada pengawasan kredit selektif. Pengawasan kredit selektif ini juga merupakan kebijakan dari bank sentral loh. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang kelima, ada pembujukan moral atau moral suasion. Terakhir merupakan pembujukan moral. Nah, teman-teman, pembujukan moral ini merupakan kebijakan bank sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral dengan pemimpin-pemimpin bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Selanjutnya teman-teman, ada contoh-contoh dari kebijakan moneter yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, ada kebijakan menetapkan rasio kas. Yang kedua, kebijakan tingkat bunga deposito. Yang ketiga, kebijakan suku bunga kredit. Yang keempat, kontrol uang dengan menjual atau membeli surat-surat berharga. Yang kelima, kebijakan untuk menjaga stabilitas harga. Yang keenam, mainkan suku bunga bank sentral di bank umum. Yang ketujuh, daya tarik moral bagi para pelaku ekonomi. Yang kedelapan, memainkan jumlah cadangan perbankan. Yang kesembilan, kebijakan penukaran mata uang. Dan yang terakhir, ada kelola persediaan uang dan barang. Nah, itulah contoh-contoh dari kebijakan moneter. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tujuan yang lainnya, yang pertama adalah untuk mencegah pengangguran, yang kedua, stabilitas harga, yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara, yang keempat, mendorong lajunya investasi, dan yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam kebijakan fiskal memiliki dua instrumen utama berupa pengeluaran pemerintah dan pajak. Melalui dua instrumen itu, pemerintah dapat mengatur dan mengelola perekonomian negara. Kebijakan fiskal digolongkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Nah, teman-teman, itulah tadi materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan jangan lupa ya, kerjakan tugas yang ada di LKPD. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.